Sahabat Indonesia, demikian opini saya, apresiasi saya kepada keluarga Aki Ditio. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda, melindungi Anda. Saya atas nama rakyat merasa bersyukur dan merasa bangga Indonesia mempunyai keluarga hebat seperti keluarga Aki Ditio. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 26 Juli 2021, publik di Indonesia heboh. Ada berita di satu media, ada seorang pengusaha yang sama sekali tidak terkenal. Ini adalah keluarga almarhum Aki Ditio. Aki Ditio ini adalah pengusaha asal Langsa, Aceh. Tiba-tiba keluarga ini menyumbang ke pemerintah daerah Sumatera Selatan melalui Kapolda Sumsel, Irjen Polisi Eko Indra Heri, menyumbang dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis. 2 triliun rupiah. Publik terhenyak, saya terhenyak, semua orang terhenyak. Karena apa? Keluarga ini bukan keluarga yang terkenal, keluarga yang konglomerat yang sering masuk di media, tidak pernah dikenal sama sekali. Pertanyaannya, siapa sosok Aki Ditio yang sudah almarhum ini? Saya berusaha mengumpulkan literasi di Google dan beberapa sumber-sumber yang lain. Sangat minim kiprah dari keluarga Aki Ditio ini. Yang saya tahu, keluarga Aki Ditio ini bersahabat dengan Kapolda Sumsel yang sekarang, Eko Indra Heri ini, sejak pada saat Pak Eko ini bertugas di Langsa, Aceh. Persahabatan ini sangat langgeng karena Pak Eko masih perwira muda begitu ya. Dan sampai sekarang, sehingga keluarga Aki Ditio ini mempercayakan sumbangan 2 triliun rupiah ini kepada Irjen Pol Eko Indra Heri. Konon bahkan Gubernur Sumatera Selatan mengatakan ini sumbangan kepada Pak Eko Indra Heri secara pribadi, bukan sebagai Kapolda, bukan sebagai Pemda, tapi amanahnya jelas untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan atau mungkin daerah-daerah yang lain. Ini luar biasa. Aki Ditio ini mempunyai anak 7 orang. Konon yang saya baca, Aki Ditio ini bisnisnya adalah kontraktor dan bangunan begitu, tapi tidak terkenal. Anaknya 7 orang sukses semua sebagai pengusaha, sebagian besar ada di Jakarta. Dan ini ternyata kalau saya lihat, ini keluarga yang sangat generous, murah hati. Selama ini ternyata keluarga ini sering sekali membantu masyarakat sekitar, baik sebelum COVID maupun selama COVID, dan tidak pernah mau diekspos ke media massa. Ini luar biasa. Tidak banyak orang seperti ini. Kebanyakan orang menyumbang lalu mengundang wartawan supaya terekspos. Apalagi ada pengusaha yang mempunyai partai begitu, pasti atas nama partai untuk pencitraan. Ini tidak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ulas hari ini adalah, yang pertama ini adalah amanah yang sangat berat bagi Irjen Polisi Eko Indra Heri untuk menyalurkan amanah yang dibebankan kepada beliau untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Saya menarik kutipan dari Pak
Eko Indra Heri ini bahwa beliau hanya sekedar maklar kebaikan dari keluarga Akiditio. Ini bagi saya sangat menyentuh dan saya cukup terharu gitu. Sahabat Indonesia, saya pribadi dan saya yakin rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada keluarga Akiditio. Mudah-mudahan rezeki dari keluarga Akiditio terus mengalir deras sehingga selalu memberikan kemurahan hatinya untuk membantu rakyat Indonesia sekarang. Saya berdoa semoga semua keluarga Akiditio yang masih hidup sekarang, masih sehat, untuk selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi Tuhan agar terus berkarya dan melayani rakyat Indonesia. Ini bagi saya adalah contoh yang luar biasa. Secara pribadi saya memberikan apresiasi yang sangat tulus dan sangat tinggi. Sahabat Indonesia, berikutnya saya akan membuat suatu pikiran bahwa ini sebetulnya adalah pukulan telak bagi konglomerat-konglomerat Indonesia yang selama ini selalu menduduki daftar orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia. Mohon maaf saya sebut saja, ada keluarga Khairul Tanjung, itu kemudian keluarga kelompok Jarum, kelompok Gudang Garam, keluarga MNC, macam-macam. Tapi jujur saja, mohon maaf, mungkin mereka sudah membantu, tapi belum ada yang sebesar, sehebat, sefantastis nilainya dibandingkan dengan keluarga Akiditio. Mungkin mereka sudah membantu juga. Dan saya punya keyakinan sebetulnya kekayaan mereka, pengusaha-pengusaha besar tadi, itu jauh lebih tinggi dari keluarga Akiditio. Tapi ini bagi saya adalah semacam colekan kepada para konglomerat untuk berbuat yang sama, bertindak yang sama, berlaku yang sama. Kenapa? Hidup mereka itu di Indonesia. Mereka hidup dan makmur mulia dari tanah dan air di bumi pertiwi Indonesia ini. Seharusnya mereka mencontoh teladan yang diberikan oleh keluarga Akiditio. Kalau satu keluarga, katakanlah keluarga Khairul Tanjung yang mempunyai bisnis raksasa di mana-mana, keluarga Jarum, keluarga Gudang Garam, keluarga yang lain, MNC Group misalkan, masing-masing 1 triliun saja mereka tidak bertambah miskin, saya yakin. Atau keluarga Yusuf Kala mempunyai grup besar gitu ya, 1 triliun aja tidak membuat mereka miskin. Dan saya yakin kalau mereka mempunyai kepedulian seperti itu akan termuliakan dan rezekinya akan semakin banyak gitu. Asal satu hal, kuncinya adalah ikhlas, dan yang kedua bukan untuk pencitraan politik. Ini yang penting. Sahabat Indonesia, apa yang dilakukan oleh keluarga Akiditio itu juga merupakan semacam sindiran halus, meskipun saya yakin keluarga Akiditio tidak berkehendak atau bertujuan seperti itu, kepada orang-orang, ulama-ulama, kepala-kepala daerah yang kemarin tiba-tiba menyumbang untuk Palestina, berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk Palestina. Tapi saya sampai detik ini tidak pernah mendengar para ulama besar yang mempunyai massa banyak itu mengumpulkan uang untuk penanganan COVID-19. Mereka seolah-olah lebih peduli dengan bangsa lain dibandingkan dengan bangsa kita sendiri. Sama juga, konon saya mendengar kabar salah satu kepala daerah, saya sebut saja Ridwan Kamil, memberikan sumbangan 1,5 M kepada rakyat Palestina. Pertanyaan saya kepada Ridwan Kamil, berapa miliar yang telah Anda sumbangkan secara pribadi, bukan dari kas APBD Provinsi Jawa Barat, secara pribadi yang Anda telah sumbangkan untuk masyarakat Jawa Barat? Nah, ini penting sekali. Keluarga Akiditio telah mengajarkan kita untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar kita, pada sesama warga bangsa, dibanding lebih memperdulikan bangsa yang lain. Kalau
kita sudah peduli dengan bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri, bolehlah kita peduli dengan bangsa lain. Tapi ini menurut saya pembelajaran bagi siapa saja, Abdul Somad lah atau siapa saja yang selama ini keluar membantu Palestina, itu kelompok-kelompok yang lain yang teriak-teriak menyumbang Palestina. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah menyumbang untuk saudara Anda yang terkena COVID-19 di Indonesia? Sahabat Indonesia, keluarga Akiditio tidak mempunyai kepentingan politik. Ini keluarga dari etnis Tionghoa. Dan ini bagi saya adalah suatu pembelajaran bagi siapa saja orang Indonesia yang selama ini bersikap rasis kepada etnis Tionghoa atau etnis yang lain. Bagi saya, etnis apapun yang hidup di bumi pertiwi ini, yang sudah menyandang WNI, warga negara Indonesia, adalah anak bangsa yang asli. Jangan lagi ada dikotomi pribumi dan non-pribumi. Jangan lagi ada politik identitas untuk memisahkan mereka. Terbukti keluarga Akiditio yang etnis Tionghoa begitu rendah hati untuk menyumbangkan, nilainya fantastis, 2 triliun. Jadi bagi orang-orang yang rasis selama ini, yang sering mengkafir-kafirkan agama lain, yang sering menghina etnis yang lain, harus mawas diri dan harus berkaca diri. Apa yang sudah kalian lakukan untuk negaramu? Nah, keluarga Akiditio sudah memberikan contoh baik. Bahkan saya dengar sebetulnya mereka punya keinginan sumbangan ini dilakukan secara tertutup, tidak terekspos oleh media. Tapi bagi Pak Kapolda yang mendapatkan amanah itu, ini terlalu besar untuk disembunyikan begitu saja. Saya mengapresiasi Kapolda yang begitu aja mengekspos dan akan membentuk tim ahli untuk mengelola dana ini. Saya mengapresiasi. Mudah-mudahan Pak Kapolda amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya menyalurkan bantuan dari keluarga Akiditio. Sahabat Indonesia, apa yang kita contoh dari keluarga Akiditio? Yang pertama adalah kemurahan hatinya. Selama ini ternyata keluarga ini selalu secara diam-diam dalam senyap membantu masyarakat, baik sebelum pandemi maupun di masa pandemi ini, dan tidak mau diekspos, tidak mempunyai kepentingan politik apapun, apalagi politik kekuasaan. Ini membuat saya terharu. Yang kedua, bagaimana kita harus memberikan perhatian, kepedulian kepada sesama manusia, sekemampuan kita. Keluarga Akiditio mencontohkan bahwa kita bisa melakukan apa saja dalam senyap. Dan ini juga semacam dalam tanda kutip tamparan keras buat para konglomerat yang tadi saya sebutkan untuk juga mau berbagi kepada masyarakat yang telah berkontribusi menghidupkan mereka, memuliakan mereka, dan membuat mereka kaya raya di bumi Indonesia ini. Saatnya kita berbagi untuk Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya, apresiasi saya kepada keluarga Akiditio. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda, melindungi Anda. Saya atas nama rakyat merasa bersyukur dan merasa bangga Indonesia mempunyai keluarga hebat seperti keluarga Akiditio. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang keluarga Akiditio. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Indonesia. Dan terakhir, seperti biasa, saya selalu menyarankan untuk kita taat menjalani protokol kesehatan. Salah satunya adalah tetap menggunakan masker di mana saja, apalagi dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.